Selamat datang kembali di Matrix, Mathematics and Tricks. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu part 1, part 2, part 3, dan part 4. Bagi Anda-Anda yang belum menonton, silahkan tonton video sebelumnya supaya tidak ketinggalan. Oke, langsung saja kita lihat pembahasan soal ini. Di sini dibilang ada 7 bilangan. 7 bilangan ini katanya mediannya adalah X. Nah, kita lihat. Kalau yang namanya median, pertama datanya sudah terurut. Nah, ini kan belum terurut datanya. Jadi harus kita urutkan dulu. Oke. Sebelumnya, untuk data tunggal seperti ini, ada 2 jenis data. Yaitu banyak datanya ganjil dan banyak datanya genap. Untuk N ganjil ya, misalkan kita buat datanya begini. X1, X2, X3 sampai ada Xn. Misalkan ini sudah terurut. Untuk N yang ganjil ya, nah, dari sini kita buat. Kalau N-nya ganjil, ini mediannya adalah data ke N tambah 1 per 2. Ya kalau misalkan datanya 5, berarti mediannya data ke 5 tambah 1 per 2, berarti data ke 3 gitu. Kalau misalkan ini 7 bilangan, berarti 7 bilangan ganjil kan? Nah, berarti ini nanti mediannya, berarti X itu adalah data ke 7 tambah 1 per 2. Berarti data ke 8 bagi 2, data ke 4 lah pasti, ya kan? Data ke 4 lah nanti yang menjadi mediannya. Nah, berikutnya kalau N-nya genap bagaimana? Kalau N-nya genap, maka mediannya itu adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1. Ini nanti kita bagi 2. Oke. Ya kalau misalkan ada 4 data, ya misalkan 4 data, misalkan X1, X2, X3, X4, maka mediannya ini adalah X2 ditambah X3 per 2 gitu. Kalau misalkan datanya ada 8, X1, X2, X3, X7, X8, maka mediannya sama dengan, berarti Xn per 2, 8 bagi 2 kan 4, berarti X4 ditambah 4 tambah 1 berarti 5, X5 per 2. Nah, begitu cara mencarinya. Oke. Nah, tapi untuk soal kita ini dia adalah datanya ganjil. Berarti kita pakai ini aja untuk mencari mediannya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ini kita urutkan. Nah, kita lihat yang paling kecil berapa? Yang paling kecil kan adalah 4. Kemudian 5. Kemudian 11. Kemudian 16. 19. 22. Nah, berarti otomatis atau perkiraan kita si X kan median tadi. Berarti dia data keempat. Berarti X itu kira-kira di sinilah dia posisinya. Nah, itulah posisi si X ya. Berarti ingat tadi, di sini dia posisi mediannya. Ini yang menjadi median. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Berarti dari sini kita ketahui bahwa median ini berada di antara 11 dan 16. Mediannya berarti boleh 11, mediannya juga boleh 16 ya. Oke. Ini kita hapus dulu karena tadi sudah paham. Nah, karena kita sudah tahu interval mediannya, berarti ingat X tadi harus berada di antara 11 dan 16. Itulah interval mediannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Q adalah rata-rata data. Berarti kalau ini datanya, rata-ratanya kita cari dulu. Rata-ratanya, ingat rumus rata-rata. Datanya ditambahkan semua. 4 tambah 5 tambah 11
tambah X tambah 16 tambah 19 tambah 22. Dibagi banyak data. Bagi banyak data per 7. Sama dengan. Ini kalau kita hitung 9, 20, 77. 77 ditambah X per 7. Atau boleh kita tuliskan 11. Karena kan 77 bagi 11 tambah X per 7. Oke. Nah, berarti ingat, kita dapat kalau X barnya ya, X barnya itu tadi adalah sama dengan 11 ditambah X per 7. Oke. Lihat, kita kan di sini mau mencari hubungan P dan Q. Nah, lihat X-mu tadi bisa 11, bisa juga 16. Itu intervalnya. Kalau kita pasang X-nya 11, seandainya kita ambil X-nya 11, berarti X barnya berapa? 11 ditambah 11 per 7. Berarti kan tentunya ini kan 11. Ini tambah 11 per 7. Berarti ini kita simpulkan bahwa X itu lebih kecil daripada si X bar. Berarti ini kita ambil P lebih kecil daripada si Q. Kenapa? Karena P-mu tadi 11, sedangkan X barmu 11 tambah 11 per 7. Tentunya kan lebih besar ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil X-nya sama dengan ya. Kalau misalkan kita ambil X-nya sama dengan 16. Apa yang terjadi? Kalau kita ambil X-nya sama dengan 16, kita akan peroleh X bar sama dengan 11 ditambah 16 per 7. Ini kan sama dengan 11 ditambah 2 per 7. Berarti sama dengan 13 2 per 7. Kita lihat, ternyata dari sini kita simpulkan kalau X itu lebih besar daripada si X bar. Berarti P-mu lebih besar daripada si Q. Apa kesimpulan kita? Berarti ada saatnya dia P lebih kecil daripada Q, ada saatnya dia P lebih besar daripada Q. Berarti dia tidak konsisten. Berarti karena dia tidak konsisten, berarti jelaslah jawabannya adalah dodol. Tidak bisa kita katakan P besar Q, tidak bisa kita katakan Q lebih besar P, ataupun sama dengan. Yang pasti dia ada saat kecil, ada saat besar. Makanya kita simpulkan informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Paham ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal ini tergolong juga sangat mudah ya. Tinggal kita faktorkan aja ini. Jadi 1 tambah X kuadrat kali 1 kurang X kuadrat ya. Per 1 kurang X kuadrat. Karena X-nya lebih besar daripada 2, berarti 1 kurang X kuadrat tidak akan pernah 0 ya. Berarti ini bisa kita coret tahap A. Berarti tinggal 1 tambah X kuadrat. Isi P-nya ya. Dan Q-nya adalah 2 ditambah X. Gitu. Tadi kan X-mu lebih besar daripada 2. Seandainya saja kita masukkan batas terkecilnya, ya batas artinya dia tidak ikut. Seandainya kita masukkan aja X-nya sama dengan 2, kita akan peroleh P-nya sama dengan 5. Sedangkan Q-nya sama dengan 4. Gitu. Berarti dari sini jelas kita ketahui bahwa P lebih besar daripada Q. Oke. Apakah Bang, kok diambil 2? Nggak harus 2. Misal kita ambil batas terkecilnya, batas terkecilnya itu 2. Nah, makanya kita ambil, kalau seandainya batas terkecilnya 2, berarti P-nya 5, Q-nya 4. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa P itu selalu lebih besar daripada si Q untuk X yang lebih besar daripada 2 ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, pada gambar ini dikasih tahu bahwa ini adalah segitiga siku-siku, di mana panjang AD-nya 3,
Kemudian panjang BC-nya 5. Oke, kemudian luas AEB itu sama dengan 12. Berarti bisa ini kalau seandainya ini kita anggaplah dia tingginya ya. Ini kita anggap tinggi. Oke. Berarti 12 itu sama dengan alas kali tinggi per 2 ya. Berarti dari sini kita perlu AB dan T. Nah, sekarang putuskan apakah persyaratan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Jarak E ke AB. Jarak E ke AB itu kan T. Oke? Berarti dari sini karena luasnya 2 dikasih tahu AC-nya. Kalaulah AC-nya 14, panjang ACO dari sini ke sana itu 14. Berarti kalau kita Pitagoras 14 dengan 5, itu kan tentunya dapat AB. Nah, gak usah kita hitung nilainya. Yang penting logikanya AB-nya ada. Nah, kalau AB ada, kalau AB-nya sudah ada, misalkan AB-nya ini kita dapat, kita masukkan ke sini, T-nya berarti bisa dapat kan? Berarti kalau AC ada, berarti bisa terjawab. Begitu juga kalau misalkan BD-nya ada, BD-nya ada yaitu 12. BD-nya kalau seandainya ini kita buat 12 dari sini ke sini. 12. Berarti sama, Pitagoras 12 dengan 3 tentunya akan mendapatkan AB. Jadi kalau udah dapat AB tentunya kita masukkan ke sini, T-nya kan dapat. Di mana T-nya itu adalah 24 kali per AB. Kalau ada AB, ya tentunya dapat ini kan. Makanya 2 pun ada benar juga. Ya, jadi 1 boleh atau 2 pun boleh. Berarti apa yang paling tepat? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab tersebut dan pernyataan 2 saja cukup. Berarti jawabannya adalah dodol. Oke, jelas ya? Kita lanjut soal berikutnya. Nah, pada bangun ini berpotongan di titik C. Berapakah X kurang Y? Nah, ini fokusnya X kurang Y. Berapa katanya? Pertanyaannya bisa nggak dijawab atau nggak dengan pernyataan ini? Oke, berarti kalau berapa berarti harus bisa ada angkanya. AB sama dengan BC sama dengan AC. AB sama dengan BC sama dengan AC. Berarti kalau ini sama semua berarti segitiga sama sisi. Ya. Kalau sama sisi berarti ini semua 60 derajat. Ini dengan ini kan sudut berkebalikan, bertolak belakang, sudut bertolak belakang. Kalau sudut bertolak belakang sama, berarti kalau ini 60 derajat, ini pun 60 derajat. Berarti X kurang Y-nya berapa? Jadi 0 kan? Oke, berarti kalau 1 ada, bisa kita jawab. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang I2 itu ada? Oke. Nah tadi, kalau 1 ada, sudah terjawab ya, bisa. DE sama dengan EC sama dengan D. Berarti ini sama semua. Oke. Berarti sama tadi. Ini pun 60, ini pun 60, ini pun 60. Berarti kalau ini 60, ini juga 60. Tetapi ini kan nggak ada sisi dikasih tahu. Sehingga ini tidak bisa kita dapatkan berapa nilainya. Oke. Berarti kalau ini tidak boleh. Ngerti ya? Nah, kenapa? Karena ini 60. Ini kan sisinya nggak tahu. Berarti kita nggak tahu ini berapa. Jadi dengan demikian jawabannya adalah ayam. Ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, misalkan X, Y koordinat pada suatu bidang ini dengan ingat, ini ada dikasih tahu di sini catatan X kurang Y tidak sama dengan 0 ya. Oke, nggak sama dengan 0. Apakah X besar Y? Nah, pertanyaannya apakah X besar Y? Ya, kita hanya menjawab apakah X besar Y. Oke, kita lihat seandainya ada si 1. X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 4 kali X kurang Y. Berarti ini bisa dipakur jadi X kurang Y kuadrat sama dengan kali X kurang Y. Karena X kurang Y tidak sama dengan 0, berarti ini bisa dicoret satu faktornya. Ini 2-nya mati, ini mati. Berarti X kurang Y sama dengan 4. Oke, nah lihat.
Kalau misalkan ada dua bilangan ya, kalau misalkan X kurang Y besar 0, itu artinya adalah X-nya besar daripada Y. Artinya kalau ada dua bilangan kita kurangkan nilainya positif, maka yang X-nya ini lebih besar daripada si Y. Berarti kalau X kurang Y sama dengan 4, 4 itu kan D besar 0. Berarti dari sini bisa kita simpulkan adalah X besar daripada Y. Berarti kalau satu boleh. Nah, sekarang kita cek yang kedua. Dari yang kedua. Kalau kita cek yang kedua adalah, ini tadi boleh ya. Oke. Yang kedua, 2X dikurang 2Y sama dengan 2Y dikurang 6. Pindah ke kiri berarti 2 kali X kurang Y sama dengan minus 6. X kurang Y sama dengan minus 3. Nah, kalau ada dua bilangan, ya, dua bilangan, kalau kita kurangkan kecil 0, berarti si yang X-nya ini kecil daripada si Y. Sama juga, X kurang Y sama minus 3. Minus 3 itu kan kecil 0. Berarti bahwa kita simpulkan X kecil daripada Y. Benar juga. Berarti untuk menjawab soal ini, mau pernyataan 1 ada, mau pernyataan 2 pun ada, ini bisa terjawab ya. Nah, ini bisa terjawab. Jadi jawabannya adalah dodol ya. Oke. Nah, demikian pembahasan UTBK TPS 2019. Ya, saya sarankan pahami lagi dari part 1, part 2, part 3, part 4 sampai part yang kelima ini supaya makin paham. Oke? Nah, jangan lupa di-subscribe supaya nanti bisa mengikuti prediksi-prediksi soal UTBK 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.